Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kita sangat baik. Tidak terasa kalau hari ini sudah minggu ketiga di bulan 11. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan 11 dan kita masuki bulan 12. Dan kita mengakhiri tahun 2025. Saya bersyukur semua kita masih sehat-sehat. Amin. Semuanya masih bernafas. Amin. Dan kita syukuri bahwa Tuhan menyertai kita dalam setahun ini. Nanti tahun depan juga Tuhan adakan luar biasa bagi hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kisah Nuh. Saya merenungkan firman Tuhan kisah Kejadian pasal 6, 7 dan pasal 8. Betapa hebatnya Tuhan betul-betul memakai Nuh. Dan saya renungkan ketika membuat bahtera dan Tuhan juga memberitahu segalanya bagi Nuh. Apa sih kuncinya keberhasilan Nuh? Nuh membuat bahtera itu selama 100 tahun. Dan apa membuat dia sangat istimewa bagi Tuhan? Kita buka Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Seharusnya kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Tapi 9 saja kita baca ayat ini. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. Nada yang kuat. Ini kan rame nih, udah hampir 1000 orang ini. Jadi kalau 1000 orang yang hadir, bacalah kok kuat. Jangan pula 1000 orang hadir tapi bacanya nyanyi. Aduh, membeli kita dengan suara yang apalagi banyak orang-orang muda, suaranya pun hebat. Amin. Dalam hitung ketiga, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Katakan amin. Oh iya, supaya orang tahu bahwa di sini ribuan orang gitu ya. Saya akan beri tema hari ini adalah dampak memiliki hubungan dengan Tuhan. Apa dampaknya ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan? Apa manfaatnya? Jadi ketika saya baca kisah Nuh ini, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan gini, Nuh adalah seorang yang benar dan tulus hatinya. Kata tidak bercela dalam bahasa aslinya terjemah lama tulus hatinya. Dan ternyata Nuh itu orang yang tulus hatinya. Dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Apa sih dampaknya? Saya mau tanya, anak-anak muda dan orang tua, saudara mau cari teman bersahabat bergaul karib dengan orang yang tulus atau orang yang munafik? Tulus. Betul kan? Hai perempuan dan laki-laki anak muda, kau mau cari pacarmu yang tulus atau pura-pura? Kan gitu, apalagi kalau perempuan, aku mau buktikan cintamu padaku, betul gak kau tulus sama aku? Betul, betul. Tapi begitu lihat perempuan lain, dia akan selingkuhan di sana. Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan hidup bergaul atau mempunyai hubungan yang intim, berarti itu soal komunikasinya selalu baik. Tidak mungkin kita punya teman komunikasinya tidak baik. Dan yang berikutnya lagi, kalau orang yang bergaul selalu, berarti tiap hari berkomunikasi. Selalu ingin jumpa. Selalu ingin berteman. Tiap hari pengen ketemu. Hari ini di depan Frans Segian dengan Ika Berusian akan menikah tanggal 21.
tanya sama mereka sebelum hari-hari ini mereka pingin ketemu aja, ya kan Frans? Iya, pingin ketemu aja. Si ikannya orang Lubuk Pakam, tapi si Frans bisa jemput pulang. Nah, Merambe Pakam, jauh nggak Frans? Enggak, dekat rasanya. Begitu menikah, jauh. Itulah enaknya ketika mereka berteman, ingin jumpa setiap hari, ingin berkomunikasi, tidak cukup dengan handphone, ingin berjumpa. Karena dia teman yang sangat dekat bagi dia. Begitulah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya. Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang yang punya hubungan berkarib dengan Tuhan adalah dia mendedikasikan waktunya merenungkan firman Tuhan dan berdoa secara konsisten. Ciri-ciri orang yang berkarib dengan Tuhan, dia berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara konsisten. Hari ini dia berdoa baca Alkitab jam 5 pagi, jam 7 pagi. Besok dia terus begitu berdoa dan baca Alkitab. Terus juga besok seperti itu setiap hari secara konsisten. Itulah punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah hari ini kau rajin berdoa dan baca Alkitab? Komunikasi dengan Tuhan, doa. Hubungan kita dengan Tuhan sejauh doa. Kita mau mengerti hasil hatinya Tuhan, baca firman, renungkan firman Tuhan. Itulah salah satu ciri-ciri orang yang ingin selalu bertemu, yang selalu bergolkarib dengan Tuhan. Dan hatinya selalu merindukan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita pergi selalu menyembah Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh si Nuh. Dampaknya, hasilnya ada dua hal. Gak usah banyak-banyak, dua hal. Yang pertama adalah dampak dari memiliki hubungan dengan Tuhan dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya. Contoh, Bapak Joyce berteman karib dengan Bapak Jofar. Orang ini, Pak Joyce udah kerja, udah jumpa yuk, jumpa, ngopi. Pokoknya tiap hari mereka jumpa. Dan berteman itu dan bersahabat itu saling percaya. Dan mereka berteman itu dengan tulus hatinya. Dan begitu satu saat ada kesusahan, ada sesuatu hal yang diperlukan, maka temannya akan bisa percaya. Contoh Pak Joyce, Pak Jopar, pinjamlah uangmu 10 juta. Apa kata Pak Jopar? Bisa. Bila perlu, kalau kurang pun ku tambah lagi. Ada di sini ngasih utang, kalau kurang tambah lagi? Mungkin bingung, gak ku percaya kau katanya. Utang usah dibutak kau balik kan? Apalagi 10 juta. Pak Jopar pinjamlah, bisa. Nanti ku balikkan tahun depan. 5 tahun pun gak masalah. Kenapa Pak Jopar bisa ngomong seperti itu? Dia kenal siapa temannya. Amin. Dia kenal siapa temannya. Aku kasih pinjam, tak balik-balik dan tak jadi gereja. Serba salah aku. Tak dikasih salah, dikasih salah. Tapi ya sudahlah. Berarti dia bukan teman yang baik. Bukan teman yang tulus, tapi teman mencari manfaat. Makanya si Nuh dibilang dan terjemah lama yang tulus hatinya. Maka dapat dipercaya, sesuatu yang dapat dipercaya, wow, perkara besar pun akan Tuhan berikan. Contoh kita buka Kejadian tadi pasal 6. Kita tadi ayat 9 ya, ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Baca ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak, benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Baca ayat 13, 1, 2, 3.
Ayat 14 saya baca, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ketika saya baca ayat ini dari awal sampai ini Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan percayakan perkara yang besar, membuat bahtera yang besar, membuat kapal yang besar, dan Tuhan percaya kepada Nuh. Saya percaya kalau hubunganmu dekat dengan Tuhan, perkara besar akan Tuhan berikan bagi hidupmu. Katakan amin. Pasti. Bahkan percayalah, yang tak pernah kita pikirkan Tuhan berikan. Yang tak pernah timbul di hati kita Tuhan berikan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan karib, dapat dipercaya hal-hal seperti ini. Ayat 15 saya baca, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Besar ini kapalnya. Dan Alkitab mencatat berapa tahun Nuh buat bahtera ini? 100 tahun. Siapakah tim yang membuat bahtera ini? Nuh keluarganya, Nuh anak dan menantunya. Cuma ini yang Tuhan percayakan buat kapal yang besar. Saya renungkan begini, betapa hebatnya keluarga Nuh. Keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Anak-anak dan menantunya Tuhan percayakan membuat kapal yang besar. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika engkau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, ciri-cirinya adalah selalu ada penyembahan, setiap hari merindukan hadirat Tuhan, berdoa setiap saat. Tuhan bisa bicara kepada kita, bukan saja dia langsung dengan telinga kita, tapi Tuhan bisa bicara kepada kita melalui firman-Nya. Saya tiap minggu pagi harus naik kereta ke Sayum PP. Pulang dari Sayum kencang mengejar ibadah di Namorambe. Hati saya berdoa menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahkan juga saya sambil berbahasa roh, menyembah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya menyembah Tuhan, terus hubungan dengan Tuhan. Lagi kita naik kereta, naik mobil pun tetap kita mulai hubungan dengan Tuhan. Sesuatu yang bisa dikasih Tuhan, perkara yang besar bagi hidup kita. Amin. Saya percaya orang-orang muda hari ini yang hadir dari penerbangan. Kalau hari ini kau ke sekolah di SMK penerbangan, nanti Tuhan pakai engkau lebih daripada apa yang kau pikirkan. Ada yang rindu, minimal aku jadi seorang polisi, minimal pangkat lettu. Tuhan kasih nanti pangkat jenderal. Mana aminnya kok kecil kali? Kok perempuan aminnya kuat? Laki-laki mana aminnya? Ini kayak merenungkan nasib kalian. Bisa-bisa kalian menjadi seorang manajer, direktur bank, mengalahkan menteri keuangan. Bisa nggak? Bisa. Tapi jangan pula hidupmu hidup dengan bergaul dengan dunia. Semalam saya pangkas, tapi pangkas enggak seperti kalian lah. Itu pangkas, ya kan? Pangkas aku semalam, kan agak ganteng sedikit kan? Ya, ganteng kali pun gitu ya. Pangkas, tukang pangkasku ini langganan di Pasar 5. Dia ngomong gini, Pak Pendeta, apa itu? Aku lihat di depan mataku, di depan pangkasnya ada Alfamidi, ada tempat warung kopi, Kupi Aceh, anak-anak remaja, anak-anak SMA, perempuan laki-laki, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Aduh Pak Pendeta, semuanya merokok. Rokoknya pun pakai rokok vape. Vape ya? Vape ya? Biasalah orang kampung vape gitu ya. Vape gitu ya. Kayak kami bilang sampul sansli gitu. Bacaannya vape ya? Vape.
Laki-laki pura-pura bodoh. Taunya aku, perempuan yang menjawab, padahal sebenarnya laki-laki yang menggunakannya. Ini perempuan juga, mereka duduk di kaki 5 di Avamini menghirup vape. Keluar asapnya, bangga kali itu. Bila perlu buat seperti angka 0, bulat. Dan dia lihat seperti itu. Dan lihat yang terjadi sekarang ini. Haleluya. Kalau engkau dari kampung pengen jimat-jimat, mari berkeduakan, berlepaskan. Matau dari kampung berkata, anakku, kalau kau sekolah di sana, apalagi di era Namorambe, bahaya katanya, gitu kan? Inilah kau pegang. Ngomong sama aku, berkeduakan, berkelepaskan. Kenapa? Tuhan tidak berteman dengan hal-hal gaib, dengan hal dunia. Tuhan mau kau diberkati dengan hidupmu benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya ketika hidupmu bergaul dengan Tuhan, hidupmu setiap hari konsisten baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan terus itu, maka Tuhan akan tunjukkan segala hal yang lebih besar lagi. Apakah dampaknya yang kedua? Kalau pertama itu dapat dipercaya, yang kedua adalah, ini sangat penting, hal yang tersembunyi Tuhan beritahukan. Ada nggak ayatnya? Hal-hal yang tersembunyi Tuhan beritahukan. Kita buka Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitung ketiga. 1, 2, 3. Iya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan segala perjanjiannya, segala rencananya diberitahukannya kepada kita. Keren. Katakan amin. Iya kan? Kita bukan lagi disebut hamba, tapi kita disebut lagi sahabat. Kalau sang sahabat dengan temannya, segalanya akan diberitahukan, curhat segalanya. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Kita buka Yohanes 15. Kita baca ayat 13. Sampai ayat 15. Yohanes 15. Ayat 13, saya baca 13. Nanti saudara baca ayat 14. Saya baca 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita sahabatnya Yesus. Amin. Siapakah sahabatmu, temanmu yang bisa memberikan nyawanya untukmu? Tidak ada. Jelas sahabat sejati yang mengerti akan hidupmu, yang mengerti akan masa depanmu. Makanya dia contohkan kita sahabatnya Kristus. Ayat 14 baca. 1, 2, 3. Iya. Kita sahabatnya Kristus. Amin. Kita sahabatnya Tuhan. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Katakan amin. Keren loh. Gak ada seperti gini sahabat. Makanya Nuh itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang selalu berbincang-bincang dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap dengan Tuhan dengan doa. Apakah keluhanmu? Ngomong dengan Tuhan. Apakah rencanamu? Ngomong dengan Tuhan. Apa masalahmu? Siapa kamu cari jodoh? Ngomong dengan Tuhan. Dia sahabat yang sangat mengerti akan hidup kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika Nuh hidupnya membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, hal-hal yang tersembunyi Tuhan beritahukan kepada dia. Hal yang kecil pun Tuhan beritahu kepada dia. Sampai Tuhan percayakan, hai Nuh, buatlah bahtera.
Ayat, kita kembali ke dalam Kejadian pasal 6. Ayat 16. Disuruh Tuhan dia buat bahtera. Mulai ayat 15 kita lihat ini. Sampai ukurannya pun Tuhan berita. Ayat 15 dia bilang bahtera itu ukurannya 300 hasta panjangnya. Lebarnya 50 hasta. Tingginya 30 hasta. Baca ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Di dalam itu disuruh buat bertingkat. Ada bawah, ada tengah, ada atas. Kayak rak, tahu kan? Kayak rak. Guna tempat apa? Disitulah tempat-tempat semuanya. Makanan, mungkin tempat hewan-hewan. Ayat 17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk musnahkan segala yang hidup, yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan beritahukan rencananya Tuhan kepada Nuh, aku akan memusnahkan segala makhluk hidup. Itulah hebatnya perencanaan Tuhan diberitakan kepada Nuh. Hanya kepada Nuh, nggak ada kepada yang lain. Karena dialah satu-satunya yang mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Baca 18. 1, 2, 3. Tuhan selalu bicara kepada Nuh, yang masuk ke bahtera itu engkau, anakmu, istrimu, dan menantumu. Itu yang Tuhan bilang, bukan cuma itu. Ayat 19. Dan dari segala yang hidup dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Coba baca terus ayat berikutnya sampai pasal ke-8. Sedetail itu Tuhan buat kepada Nuh, mana yang kau bawa, mana yang tidak kau bawa. Amin. Amin. Itulah yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, bergolong karib dengan Tuhan, hal yang tersembunyi pun Tuhan beritahu kepada kita. Sebenarnya sepele. Kita lompat lagi. Pasal 7, Kejadian pasal 7. Ayat pertama sampai yang kedua. Lalu berfirman Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2 baca, 1, 2, 3. Itu dia, binatang yang bisa masuk pun semuanya dimasukkan ke bahtera Nuh sesuai dengan apa yang Tuhan perintah kepada dia. Tidak semua jumlah, tapi masing-masing masuk ke bahtera Nuh. Dan pada waktu itu ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 6, Nuh berumur 600 ketika air bah datang meliputi bumi. Saya mau tanya hari ini kepada kita semuanya. Yang ibadah nama Merambi gak usah jawab. Berapa lama Nuh di dalam kapalnya? Atau berapa lama Nuh di bahteranya? Yuk. Ini bukan CCA. Berapa lama Nuh di bahtera itu? Ada yang bilang 40 hari. Saya bilang 40 hari enggak tangannya. Gak usah takut lah. Saya bilang seminggu. Saya bilang 100 hari. Jangan sampai aku pakai bahasa Inggris. 150 hari dia bilang.
Memang ada ayat 90 hari, tapi bukan 90 hari Bahtera Nuh ada di Bahtera. Alkitab mencatat begini. Kita baca ayat 17. Ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat Bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. 40 hari hujan turun. Tetapi Nuh di dalam kapal bersama keluarganya enggak 40 hari. Enggak 150 hari. Tapi selama 370 hari. Kita baca ayat yang ke-10. Sampai ayat 11. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Ayat 11 baca. 1, 2, 3. Air bah itu mulai datang pada 600 tahun. Tahun ke-600 umurnya si Nuh. Pada bulan yang kedua, hari yang ke-17 atau tanggal 17 bulan kedua. Perhatikan ini. Pada umur si Nuh 600. Kapankah Nuh keluar dari bahteranya? Kejadian 8. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kejadian 8 ayat 13 sampai 15. Saudara baca ayat 13. 1, 2, 3. Pada tahun ke-601. Tadi kita baca tahun ke-600. Pada bulan pertama kering tapi belum kering kali. Gitulah bahasa Meren ya. Masih mulai kering. Tapi pada ayat 14. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Berarti tanggal 27 bulan kedua 601 umurnya si Nuh. Berarti berapa hari itu? Setahun lebih sedikit. Ayat 15. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ayat 16. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak. Jadi selama dia 370 hari dia di dalam kapal. Berapa hari Nuh dalam? Hitung tadi 600 ke 601. Betul kan? Berarti 1 tahun lebih sedikit. Yang kita baca tadi adalah bulan kedua hari ke-17. Ini 601, itu bulan kedua hari yang ke-27. Jadi di dalam kapal itu pernah gak dia keluar? Pernah. Tapi luar biasanya kapal bahteranya si Nuh, jendelanya, kecil. Aku bingung gini, kenapa aku renungkan kayak gini Bapak Ibu sekalian. Di dalam kapal, tapi dibilang jendela pun tidak. Kayak ventilasi. Inilah kita ukurannya. Kejadian pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atasnya dan pasanglah pintunya dan lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Kalimat buatlah atap pada bahtera itu saya baca ambil dalam bahasa Ibraninya adalah sohar. Sohar itu artinya adalah jendela biasa supaya ada ventilasi cahaya. Tahu berapa ukurannya? Bukan sebesar ini jendelanya. Sehasta itu ukurannya 45 cm.
Saya mau tanya Pak Manihuru, 45 cm jendela enggak Pak? Bapak itu Kang. Dan jendelanya dibuat di atas, enggak di kiri kanan kapal. Kenapa enggak di kiri kanan kapal? Supaya Nuh tidak menoleh ke kiri kanan, selalu ke atas kepada Tuhan. Amin. Supaya jangan terpengaruh kepada dunia. Biarkanlah cahaya yang kecil dari atas itu akan menerangi kapal itu dan seisi hidupnya. Tidak ada jendela kiri kanan, hanya di atas kecil 45 cm. Itu bukan jendela tapi ventilasi. Coba yang 45 cm, roll kita yang standarnya ukuran 30 cm. Tinggal nambah 15 cm lagi. Cuma segitu saja kawan. Dan mereka selama 1 tahun mereka berada di kapal itu. Tuhan yang pelihara hidup mereka. Tuhan suruh bawa makanan ke kapal itu untuk semua cara memeliharanya. Bayangkan hidup sehari-hari bersama dengan binatang, bersama dengan hewan. Di situ ada singa, ada harimau, ada gajah, ada ular. Kita perempuan jangankan ular, ketemu kecoa pun sudah lari. Ketemu tikus sudah lari. Hidupnya Nuh bersama keluarga hanya dengan mereka. Karena Nuh tahu dia benar-benar adalah yang dia disuruh oleh Tuhan yang luar biasa bagi hidupnya. Ketika dipercayakan hal yang sangat besar, pada waktunya dia keluar, dia lihat bumi sudah kering. Kepercayaan yang besar dan luar biasa. Saya merenungkan ini, betapa Tuhan berbicara setiap hari kepada Nuh, bagaimana Nuh mengerjakan di dalam kapal itu setiap hari selama setahun dan tidak pernah bosan. Saudara di kamar pun bosannya kalau nggak ada HP. Saudara bosannya kalau cuma hanya duduk-duduk, kalau nggak ada teman bicara, kalau tidak ada HP. Tapi Nuh di kapal itu bersama istri dan anak dan menantu mengerjakannya dengan baik. Satu tim keluarga yang hebat. Aku merenungkan, biarlah satu keluarga kita masing-masing semuanya bisa mengerjakan semua yang apa Tuhan mau idamkan bagi hidup kita. Katakan amin. Hiduplah bergaul karib dengan Tuhan. Rajin beribadah, rajin baca Alkitab, lakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan pelihara hidupmu. Sekalipun engkau dalam pengasingan, dalam kurung, tetapi Tuhan akan pelihara hidupmu sampai akhir hidupmu. Tepuk tangan dong untuk Kristus. Ketika saya baca Alkitab ini, betapa hebatnya Tuhan memelihara umat-umatnya. Sekalipun dalam pengasingan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Sama seperti Daniel di gua singa. Sekalipun ada singa, Tuhan memelihara hidupnya.